Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Anak-anak sekalian yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini, yaitu melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMK dan pondok pesantren Sabil Hidayah tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, saya di SMK Sabil Hidayah mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja, karena terbatasnya durasi, langsung saja materi kita hari ini tentang pentingnya toleransi dalam beragama. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita harus tahu dulu apa toleransi. Secara bahasa, toleransi dapat diartikan saling menghargai. Jadi toleransi itu saling menghargai, yang besar menghargai yang kecil menghargai yang besar. Sesama Islam saling menghargai, Islam dengan agama lain ya juga saling menghargai, beragama dengan pemerintah juga saling menghargai dan taat. Kemudian ketika anak-anak bingung mengapa kita harus bertoleransi, nah jawabannya adalah di sini banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tidak akan saya bacakan satu persatu karena keterbatasan durasi. Yang pertama, kedua, ketiga, saya rangkum saja. Kita harus tahu bahwa di negara Indonesia itu beragam suku, bangsa, agama, banyak suku, banyak bangsa, yang semuanya telah menjadi warga Indonesia. Jadi kewajiban kita adalah menghargai suku lain, bangsa lain, dan agama lain, dan menghormati. Karena apa? Ketika kita tidak menghargai dan tidak menghormati suku, bangsa, bahasa, agama lain, maka negatifnya mereka juga tidak akan menghargai kita. Kita mengolok-olok, menjelekkan agama lain, ibadah agama lain, otomatis mereka juga akan menjelekkan ibadah kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa agama 6 tersebut itu semuanya dijamin oleh undang-undang, diperbolehkan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Maka kita tetap wajib toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Kita warga negara Indonesia. Anak-anak sekalian, kita lanjut pada trilogi toleransi. 3 pandangan dalam toleransi. Yang pertama adalah toleransi intern umat beragama. Yang pertama adalah toleransi kita wajib kita lakukan antar sesama umat Islam dalam satu agama. Maka walaupun dalam satu agama tentunya kita banyak perbedaan pendapat yang sifatnya far'iyah. Kita yakin sama-sama wajib melaksanakan sholat subuh, tapi ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Nah, kewajiban kita jangan menyalahkan yang tidak kunut. Yang tidak kunut juga jangan menyalahkan yang memakai kunut, karena itu hanya far'iyah, sunnah, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Dalam sholat Jumat juga ada perbedaan, ada yang azan 1, ada yang azan 2. Dalam sholat tarawih juga ada perbedaan, ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan kita saling menghargai. Karena apa? Mereka melakukan juga ada dasarnya.
Walaupun kita yakin bahwa yang kita lakukan adalah yang paling benar, tapi kebenaran kita jangan dijadikan dasar untuk menyalahkan yang lain. Kebenaran kita mari kita jadikan dasar untuk melaksanakan ibadah kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Nah, selain kita harus menghargai antar sesama umat Islam, kita juga harus menghargai sesama pemeluk agama lain seperti kaum Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik dan sebagainya. Karena apa? Mereka juga meyakini keyakinan sendiri dan kita tidak ada hak untuk memaksakan keyakinan kita untuk diyakini oleh mereka. Dan kita tidak ada hak untuk menjelekkan apa yang diyakini mereka. Karena ketika kita menjelekkan mereka, kita juga akan dijelekkan oleh mereka. Mengolok-olok agama mereka, kita juga akan diolok-olok. Agama Islam kita juga akan diolok-olok. Untuk mengokohkan toleransi antar umat beragama dalam ajaran Islam dikembangkan yang namanya ukhuwah ataupun persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan yang wajib kita laksanakan yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan intern beragama. Sesama umat Islam kita harus menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Wong podo-podo wong Islami kok lok-lokan. Itu tidak boleh hanya karena perbedaan pendapat. Kemudian ukhuwah watoniyah, ketika dalam satu agama kita sudah rukun, maka kita harus sadar dan wajib menghormati masyarakat ataupun umat agama yang memeluk agama selain Islam. Karena apa? Walaupun mereka berbeda agama, tetapi kita masih tetap dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang disebabkan karena satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah. Kita dengan negara lain pun, dengan orang-orang komunis pun ya juga diwajibkan untuk menghargai. Karena apa? Kita memandang mereka sama-sama manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih luas lagi. Ya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, yang membedakan takwanya. Kalau derajat manusianya itu sama, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan sekalian, perwujudan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lewat hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau toleransi urusan ibadah keyakinan, jangan sampai kita ikut-ikutan. Islam ikut ke gereja ketika minggu, kemudian yang Kristen juga ikut Jumatan ketika Jumat. Tidak perlu. Kita kerjasamanya dalam bidang kemasyarakatan saja, bidang sosial. Misalnya gotong royong, membersihkan lingkungan, jaga ronda, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, toleransi umat beragama dengan pemerintah itu yang ketiga. Setelah intern beragama, kemudian antar umat beragama, yang ketiga adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan beragama dan menjalankan agamanya masing-masing. Mungkin itu anak-anak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya habis, sangat terbatas sekali, hanya 10 menit. Maka mudah-mudahan anak dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.